Oke sobat sekalian, di video kali ini aku akan menjawab juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat message di Facebook, di inbox Facebook, terus ada yang juga DM juga, yang chat langsung juga berkaitan dengan kegalauan, keresahan memang ini yang dialami oleh hampir mungkin bisa dikatakan hampir semua orang yang mau apply beasiswa LPDP. Itu menurut aku hampir gitu kan, belum tentu semuanya juga. Itu adalah kegalauan di mana sobat sekalian mau memilih apakah mencari LOE dulu, kalian dinyatakan lulus dulu dari universitas yang akan dituju, atau apply beasiswa LPDP terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah like, komen, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin. Dan untuk sobat yang baru nonton dan belum subscribe, ayo pijit tombol subscribe-nya. Oke sobat sekalian, di video kali ini aku akan menjawab juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik lewat message di Facebook, di inbox Facebook, terus ada yang juga DM juga, yang chat langsung juga berkaitan dengan kegalauan, keresahan memang ini yang dialami oleh hampir mungkin bisa dikatakan hampir semua orang yang mau apply beasiswa LPDP. Itu menurut aku hampir gitu kan, belum tentu semuanya juga. Itu adalah kegalauan di mana sobat sekalian mau memilih apakah mencari LOE dulu, kalian dinyatakan lulus dulu dari universitas yang akan dituju, atau apply beasiswa LPDP terlebih dahulu. Nah, itu yang sering muncul, dan ada beberapa yang udah aku jawab juga, dan mohon maaf yang belum terjawab, mungkin ada sebagian chatnya yang udah tenggelam, dan lain sebagainya. Oke, di video kali ini kita akan bahas kegalauan itu. Dan terus tonton sampai habis ya. Oke sobat, aku pernah mendapatkan kuliah umum dari salah satu profesor di Universitas Pendidikan Indonesia, di mana beliau berkata bahwa ketika kita memiliki sebuah pekerjaan, maka sesegeralah mungkin untuk memulai, sesegeralah mungkin untuk menyelesaikan, dan sesegeralah mungkin untuk move on atau melupakan. Nah, ternyata itu adalah salah satu filosofi yang masuk ketika aku waktu mempersiapkan atau ketika aku apply beasiswa LPDP. Nah, aku pikir-pikir, oh iya ya bener. Karena dulu sama, kegalauan itu pasti muncul ketika kita akan apply beasiswa LPDP. Kegalauan pertama, apakah kita akan apply beasiswa LPDP dulu atau kita masuk ke universitasnya terlebih dahulu? Nah, banyak yang tanya, Kak, solusinya apa gitu? Saya tidak bisa memberikan solusi, menentukan keputusan, karena keputusan yang terbaik adalah keputusan yang diputuskan oleh Anda sekalian, sobat sekalian sendiri. Karena yang tahu diri Anda, yang akan benar-benar siap menanggung segala resikonya adalah diri Anda sendiri. Makanya ketika semua yang bertanya seperti itu, saya hanya memaparkan antara kelebihan dan kekurangan. Oke, kali ini akan aku juga sampaikan karena banyak mungkin yang belum aku terjawab juga untuk kelebihan dan kekurangan, supaya sobat sekalian bisa mempertimbangkan dan nantinya akhirnya bisa memutuskan sesuai dengan kriteria sobat sekalian. Nah, untuk di kelebihan sendiri, yang pertama ada kelebihan. Oke Kak, apa sih kelebihannya? Yang pertama, untuk kita kalau mau misalkan apply beasiswa LPDP terlebih dahulu. Kalau misalkan kita apply beasiswa LPDP terlebih dahulu, di kelebihannya kita lebih tenang. Artinya kita nanti udah punya SK bahwa kita akan dibiayai itu. Terus, untuk kelebihan di kita nyari LOE dulu, itu mungkin kelebihannya kita nanti tidak usah nyari lagi kampus, karena nanti kita dikasih waktu kurang lebih 1 tahun dari setelah kita PK.
kita harus dapat universitas itu. Jadi kalau misalkan kita tidak dapat universitas yang kita cantumkan, itu LPDP-nya hangus. Tapi itu kembali lagi ke sobat sekalian, sanggup resikonya tuh di mana? Itu mungkin kelebihannya. Untuk segi kelebihan. Yang kedua adalah segi kekurangan. Untuk yang apply beasiswa LPDP sendiri, mungkin yang didahulunya LPDP sendiri, itu kekurangannya nanti pas pencarian LOE-nya. Karena setelah dinyatakan lulus, nah itu kan kita harus apply ke kampusnya, harus daftar ke kampusnya, dan itu kita tidak bisa memilih kampus lain sesuai yang kita cantumkan. Kalau misalkan kita ambil dulu universitasnya kan, itu udah pasti kita diterima di universitas itu yang kita kemudian cantumkan di LPDP. Nah, kalau misalkan kita apply LPDP-nya dulu, itu kita mau tidak mau harus menggunakan atau harus kuliah dapat LOE di universitas yang kita cantumkan di LPDP, kayak gitu. Itu untuk segi kekurangan kalau kita apply beasiswanya dulu. Terus mungkin di kekurangannya nanti di pemberkasan, karena kalau udah kita lulus, kita aktifin kayak akun-akun Simonep dan lain sebagainya, itu menggunakan LOE, dan mungkin kita kan nyari dulu nih, jadi ada proses yang harus kita lalui dulu dalam proses pemberkasan, dan itu resiko yang harus ditanggung kalau sobat sekalian mau apply beasiswa LPDP dulu. Dan yang terakhir, untuk kekurangan kalau misalkan sobat sekalian mau cari LOE dulu, kekurangannya mungkin dari segi pembiayaan. Jadi sobat sekalian mengeluarkan dana terlebih dahulu, dan itu belum menjamin apakah sobat itu lulus sebagai penerima LPDP atau tidak. Kalau lulus mungkin lanjut didanai, kalaupun tidak berarti antara sobat mau melanjutkan atau sobat tidak melanjutkan. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Dan ayo segera mulai tentukan pilihannya, mau strateginya seperti apa. Apakah mau beasiswa LPDP-nya dulu dapat, lalu nanti cari LOE, atau sebaliknya. Kayak gitu. Lalu kalau sudah memulai mempertimbangkan, cepatlah putuskan. Kalian mau ambil yang mana dan siap dengan segala resikonya, dan segeralah lupakan dan mulailah semua persiapannya. Oke guys, itu dia, mudah-mudahan bermanfaat. Terus tonton channel Sahabat Ilmu, tonton video-videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat.